Yes, tebakan gue betul. Gimana? Prediksi jitu dari gue. Sedap prediksi jitu. Jadi memang dari awal gue udah yakin banget Chelsea itu bakal juara di Liga Champions musim kali ini. Gue nggak tahu kenapa awalnya. Jadi cuma bercandaan aja, sok pede. Gue bilang sama temen gue pas habis pas habis chat lebaran. Selamat ya, salam buat keluarga besar Chelsea yang bakal ngangkat trofi Liga Champions musim kali ini. Terus dia bilang gini, wah nanti malam dulu dong lawan Leicester. Sorry, kalau lawan Leicester gue bilang tuh berat. Tapi kalau lawan City, lu bisa. Artinya lebih gampang lawan City dong. Iya betul. Itu awalnya bercanda. Tapi gue nggak tahu kenapa. Dan tebakan gue itu bener. Ya kan? Chelsea kalah lawan Leicester. Sedangkan gue semakin yakin ketika kita tahu nih sama-sama John, gue juga sempat bilang di Instagram, Chelsea udah 3 kali ketemu sebelum partai final ini lawan City. 1 kali City menang, Chelsea-nya kalah. 2 pertandingan berikutnya, Chelsea yang menang, City yang kalah. Nah, lo pasti pada tanya kan, kira-kira faktor apa? Kalau gue bilang ini faktor pelatih. Seorang Thomas Tuchel berhasil meracik strategi mengutamakan pertahanan yang kuat. Lini per lini itu harus ada koordinasi yang kuat, terutama di area pertahanan, yang mampu mematahkan serangan-serangan dari City. 2 kali John, artinya sama pertandingan semalam itu 3 kali Tuchel berhasil mengalahkan Pep Guardiola. Salut, gokil. Oke, kita ngomongin tentang pertandingan semalam. Pertandingan semalam oke lah. City nyerang kuat banget. Udah gitu juga. Dadah. Waalaikumsalam. Udah gitu Chelsea bermain cukup sabar. Gua lihat. Dia nggak mau kepancing, dia nggak mau keluar. Mereka pakai pola 3-4-2-1. Ya kan? Kalau Chelsea setelah mendapatkan gol, dia rubah. Dia ubahnya menjadi 5-3-2. Tapi semuanya pemain berada di area pertahanan Chelsea. Ya mungkin itu dibilang dengan pragmatis, defensif, anti football. Apapun itu, buat gue, permainan sepak bola selama tidak menyalahi aturan law of the game-nya, itu sah-sah aja. Ya banyak yang bilang juga, pasti ada yang bilang gini, alah Chelsea pengecut nggak mau keluar, alah sepak bola defensif itu menistakan sepak bola indah. John, sekarang gini yang mesti kita ingat juga, ini partai final John, pertandingan cuma sekali, habis itu juara, kelar. Yang dinilai apa? Bukan keindahannya, tapi hasil akhirnya. Ya oke, ada beberapa temen juga bilang, kalau gue main sepak bola itu tidak mau mengandalkan gol jatuh dari langit atau turun dari langit. Sepak bola itu ada prosesnya. Itu harus ada strateginya. Tapi kalau lu dihadapkan di partai final, gue akan memilih seperti Thomas Tuchel. Artinya Thomas Tuchel ini lebih fleksibel, iya kan, strateginya. Dia bisa menyerang, dia juga kuat bertahan. Sedangkan City itu hanya menyerang. Dan lo mesti ingat John, di balik sesuatu yang kuat, pasti ada sesuatu yang lemah. Dan itu berhasil dimanfaatkan oleh Chelsea. Kelemahan bertahan dari City. Karena pemain-pemain City itu semuanya bantu menyerang semua. Artinya banyak ruang-ruang yang harus dimanfaatkan. Kalau itu berhasil dimanfaatkan dan terbukti kayak Havertz berhasil mencetak gol akibat dari serangan balik. Iya kan? Serangan balik gue bilang apa? Serangan balik. Cepat banget. Buktinya pemain-pemain bertahan dari City itu Walker, Stones, ada Ruben Dias, mereka semua pada ketinggalan. Jauh banget. Larinya cepat juga nih si Kai Havertz. Kai Havertz ini adalah pemain Jerman kedua termuda yang berhasil mencetak gol perdananya di Liga Champions. Sebelumnya Lars Ricken bersama dengan Dortmund tahun 97 kalau nggak salah. Nah, ini
gue lebih menarik ngomongin tentang sepak bola bertahan dan menyerang, ya kan? Kalau liga, gue setuju lah, gue setuju. Enak kalau dilihat sepak bola indah gitu, tiki taka, ya kan? Pola menyerang seru. Tapi kalau untuk sekelas turnamen, apalagi partai final, yang dicari itu adalah hasil akhir. Sejarah tidak akan pernah mencatat permainannya indah itu membawa mereka menjadi juara. Tapi sejarah akan mencatat skor akhir yang mengangkat piala adalah tim A, tim B, tim C gitu. Yaitu hanya sebuah kendaraan aja untuk menjadikan tim itu jadi juara. Jadi gini John, jika sebuah estetika permainan sepak bola itu tujuan akhirnya adalah gol, maka permainan bertahan itu justru fungsinya untuk menghancurkan estetika itu sendiri. Gimana caranya? Estetika itu rusak dan menjadi kan pemain-pemain itu stres dan tidak bisa membuat gol. Gitu. Iya kan? Kita nggak bisa pungkiri era sepak bola modern kali ini, gua nggak tahu kenapa mulai banyak pelatih yang pakai strategi-strategi ini. Kita coba lihat mungkin ya kalau mundur ke belakang tahun 2000 tahun Piala Dunia 98 Piala Dunia itu jumlah golnya kalau nggak salah 171 gol. Sedangkan Piala Dunia 2010 yang di Afrika itu hanya 145 gol. Artinya ada 26 gol defisit. Nah, semakin kesini permainan sepak bola itu semakin defensif, semakin bertahan. Gue tidak mengharamkan yang namanya sepak bola bertahan. Tapi buat penonton yang tidak menjadi fansnya Chelsea dan juga City, pasti nonton semalam sedikit membosankan. Karena Chelsea bermain cukup rapi, disiplin, dan nggak gampang kepancing untuk keluar. Yang jadi catatan menarik adalah gokil penampilan Kante. Kante lini tengah berhasil mematikan pergerakan Foden, De Bruyne, Sterling. Gokil, salut. Makanya Kante jadi man of the match di pertandingan partai final semalam. Jadi lagi-lagi ini menguatkan kalau Pep Guardiola nggak ada Messi nggak bisa juara Liga Champion. Karena championnya Pep Guardiola itu cuma di Barcelona tahun 2009 dan juga 2011. Chelsea ini kedua kalinya. Modal Chelsea udah ada di partai final. Dia jadi juara di tahun 2012 dan juga 2021. Ya, congratulations untuk Chelsea dan selamat berbenah untuk City. Gue cuma pengen bilang sepak bola pragmatis itu nggak haram. Justru sepak bola pragmatis itu adalah anti teori dari total football, sepak bola tiki taka, sepak bola menyerang, apapun itu namanya. Tapi yang jelas semua pilihan. Pilihan pelatih, pilihan pemain, dan pilihan lu sebagai penonton. Lu lebih suka seperti apa? Tapi iris kuping gua, nggak ada satupun fans yang nggak seneng kalau timnya menang. Dengan cara apapun. Pasti. Iya kan? Jadi gua melihat permainan semalam ini bisa menjadi apa ya? Contoh lah nanti di Piala Eropa nanti. Gue yakin banget. Pasti banyak negara-negara yang memakai strategi sepak bola pragmatis. Mengutamakan hasil akhir, mengandalkan kesalahan dari serangan lawan, habis itu menciptakan peluang, melakukan serangan, dan mengeksploitasi peluang itu menjadi gol. Itu yang dilakukan sama Chelsea semalam. Seperti sesuai dengan prediksi gue di Instagram. Kalau lu mau ngecek silakan. Mulai dari tanggal
16 Mei 2021 gue udah bilang Chelsea yang juara. Terus satu hari sebelum final gue bilang Chelsea lagi pasti juara. Dan 3 jam sebelum partai final gue bilang lagi, gue bikin prediksi Chelsea bisa menang asalkan Chelsea bermain rapi, disiplin, mengutamakan pertahanan, nanti ngandelin serangan balik, habis itu Chelsea pasti bisa mendapatkan gol. Dan itu dibuktikan. Padahal sebenarnya kalau gue jadi Pep ya, Tuchel ini sering banget melakukan itu. Waktu lawan Madrid pun mereka sabar banget, mereka rapi banget. Nah, balik lagi kalau udah partai final, lo percuma strategi lo hebat, tapi tidak didukung oleh performa tim di lapangan saat itu juga lagi hebat. Atau mungkin dalam sepak bola selalu ada yang namanya faktor keberuntungan dalam hidup juga. Jadi percuma kalau tim lo bagus, tim lo keren, tim lo jago, kalau nggak beruntung nggak mungkin ngangkat piala. Semua balik lagi pilihan buat lo. Anyway, congratulations untuk Chelsea dan congratulations juga untuk City untuk Premier League-nya. Jadi Pep masih gagal di klub lain. Tuchel berhasil balas dendam di partai final sebelumnya meskipun dengan tim yang lain. Sampai jumpa di pertandingan bola berikutnya. Itu ulasan dari gua bilangnya asal nebak lah, asbak. Sampai jumpa Piala Eropa, nanti kita ketemu lagi. I'll see you John.